روضة المختار طه لاح في الكون سنا. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا طه الحبيب ما أبهى أنوار ضياء عيني بيني وبين داني الحبيب ودياني بعد أجبال. الحمد لله الذي شرع لنا الختان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul hajah, bapaknya Anggun, Pak Ustadz Mursidi, Pak RT, Bapak Ilyas, Bapak Abdul Latif, dan semua yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir di Walimatul Khitan, seraya kita mendoakan Ananda Rizki Maulana Saputra agar menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan kita kebaikan di dunia agar kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, sehingga kita menjalankan ajarannya, menjalankan syariatnya dengan harapan kelak mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syariat khitan, sunat, itu adalah syariat yang dulu pernah dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian juga dilakukan oleh nabi-nabi setelahnya sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Ibrahim ketika khitan itu pakai kuddum. Kuddum itu dalam bahasa kita kapak. Kira-kira kalau bapak-bapak membayangkan khitan sendiri pakai kapak bagaimana? Ngeri kita kan? Nggak tega kita. Tapi itulah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu kemudian apa? Khitan sendiri dengan kapak. Karena tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada macam-macam cara dan metode khitan, bahkan ada yang tidak terasa, pakai laser sekali kemudian langsung kering, bahkan darahnya sedikit. Kalau dulu tidak demikian, bahkan Nabi Ibrahim pun ya khitan sendiri dan khitannya pakai kapak. Inilah syariat khitan, satu syariat yang kemudian di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi fitrah, sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taqlimul adhafiri wa qassus syaribi. Ada 5 perkara itu termasuk fitrah. Yang pertama adalah khitan. Yang kedua adalah membersihkan rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak.
yang keempat adalah memotong kuku, dan yang kelima adalah mencukur kumis. Itu kata Rasulullah adalah apa? Fitrah. Sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam ini. Bahkan para ulama kemudian ada yang mengatakan beberapa di antaranya itu apa? Wajib. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bagi orang yang baligh haram bagi dia untuk tidak berkhitan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Al-Imam Malik kalau seandainya tidak khitan maka tidak apa-apa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i orang sudah baligh maka wajib bagi dia khitan. Karena 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini ada manfaatnya, terutama bagi kesehatan dan kebersihan. Khitan membersihkan rambut di sekitar kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan membersihkan kumis. Itu semuanya kalau kita lihat di dalam pandangan kesehatan maka sangat dianjurkan. Kalau orang tidak dikhitan dan masih ada ujung dagingnya di kemaluannya, maka itu adalah sumbernya penyakit. Sisa najisnya tidak akan keluar secara keseluruhan penuh. Kemudian masih tersisa, lama-kelamaan numpuk di situ dan menjadi penyakit kanker. Berapa banyak kemudian orang-orang barat berlomba-lomba ingin apa? Khitan. Kenapa? Karena ada nilai kesehatan. Kalau kemudian masih diteruskan tidak khitan dan orang ini selalu berhubungan, katakan dia punya istri, maka ada sisanya yang tidak bisa keluar. Lama-kelamaan numpuk, kalau seandainya penyakit, maka penyakitnya itu kemudian akan menular kepada pasangannya. Ini syariat khitan. Ada nilai kesehatan ketika seseorang itu khitan. Ini khitan, syariat khitan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita syariat itu pasti ada manfaatnya. Istihdad yang kedua adalah mencukur bulu di sekitar kemaluan. Ini apa? Menjadikan kita bersih dan nyaman, bahkan kemudian apa? Nyaman dalam ketika kita berhubungan suami istri. Apa yang terjadi ketika suami istri berhubungan kemudian ada sisa-sisanya, pasti akan nempel di sekitar itu. Maka kalau kemudian seseorang bersih, maka itu pun juga menjadi sehat. Ini syariat Islam sampai sebegitunya. Bahkan kemudian dianjurkan kita untuk apa? Mencabut bulu ketiak. Karena semakin banyak bulu ketiak itu, maka semakin banyak pula sesuatu yang menempel karena keringat kita. Kalau kemudian tidak dibersihkan, lama-kelamaan menjadi bau. Terus dia akan bau, bahkan kemudian menjadi apa? Penyakit. Makanya kemudian apa? Dianjurkan untuk dicabutin. Bukan kemudian dicukur pakai apa, tapi dicabutin satu-satu. Kalau kemudian kita mencabutnya, niatnya ikhlas untuk mengikuti sunnah Rasul, berapa pahalanya? Cuma nyabut bulu ketiak sambil duduk-duduk nyabut satu gitu kan. Kalau kemudian itu kita niatkan ikhlas karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW, berapa pahalanya? Ini bedanya orang yang tahu kalau itu sunnah dan bukan sunnah. Bedanya orang yang tahu ini adalah disyariatkan dan tidak disyariatkan. Kalau orang yang tidak tahu cuma apa? Asal nyabut saja gitu kan. Asal nyabut saja, tapi tidak diniatkan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah, tidak dapat pahala. Kalau kemudian kita sambil duduk-duduk termenung, ada yang lihat ikan, ada yang lihat burung gitu kan, sambil nyabut dikit-dikit,
niatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat pahala. Yang keempat adalah apa? Potong kuku. Karena kuku kalau tidak dipotong identik dengan apa? Banyaknya kotoran. Kemudian juga dalam hal berwudu, jika kemudian kotorannya menumpuk, maka bisa menghalangi masuknya air wudu ke dalam bagian dalam kuku itu. Makanya kemudian apa? Dianjurkan untuk potong kuku. Fitrah, sangat dianjurkan. Dan yang kelima adalah apa? Nyukur kumis. Ya, nyukur kumis. Ada sebagian orang kumisnya dijadikan saringan kalau minum kopi, sehingga kemudian apa? Nggak masuk itu. Ya, orang bilang letaknya kopinya itu nggak masuk. Tapi sesungguhnya nyukur kumis itu adalah dianjurkan di dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, qassus syawarib wa a'ful liha. Potonglah kumis dan perpanjanglah jenggot. Jadi kalau punya jenggot dipanjangkan, kalau punya kumis dicukur. Karena tradisinya orang-orang non-muslim dulu itu adalah memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Kalau kita di dalam syariat Nabi Muhammad apa? Mencukur kumis dan disunnahkan memanjangkan jenggot. Ya, ini 5 hal yang menjadi fitrah di dalam syariat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala amanah berupa anak, maka didiklah anak kita dengan pendidikan yang benar. Didiklah anak kita dengan pendidikan agama. Karena anak itu nanti akan menjadi pelipur lara kita di dunia ketika kita sedang dalam keadaan kesusahan, ketika kita sedang dalam keadaan kesempitan, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita sakit, maka satu-satunya yang dekat dengan kita siapa? Anak kita. Dan anak akan menjadi penyejuk kita, selalu mengirimkan pahala kepada kita ketika kita nanti sudah meninggal dunia, mendoakan kita, bersedekah untuk kita ketika kita sudah meninggal dunia. Anak yang bagaimana ini? Anak yang solih dan solihah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun 'amala. Harta dan anak adalah perhiasan dalam hidup kita di dunia. Kita punya harta yang melimpah, rumah megah, mobil mewah, sawahnya pun juga melimpah ruah, itu adalah perhiasan kita. Kita punya anak yang banyak, bahkan anaknya Sohibul Bait ini banyak, sudah berapa Pak? 10 ya? 10 ya. Kita punya anak yang banyak, kemudian anaknya punya prestasi, jabatan yang tinggi, kaya raya, menjadi apa? Zina, perhiasan bagi kita. Orang tua akan sering mengatakan, anak saya dialah yang punya pabrik ini, anak saya dialah yang jabatannya tinggi, anak saya itu yang prestasinya. Orang tua senang. Tapi kalau kemudian sekedar perhiasan, harta dan anak sekedar perhiasan, yang namanya perhiasan pasti hanya sementara. Betul apa betul? Sementara. Harta bisa dalam sekejap habis, kebakaran, habis pabriknya. Kemudian ketangkep korupsi, habis prestasinya, hilang jabatannya. Harta, anak pun juga demikian. Anak yang kita bangga-banggakan, kalau kemudian dia punya akhlak yang tidak baik, langsung kemudian dijebloskan ke dalam penjara karena dia telah korupsi dan yang lainnya. Apa yang ada pada orang tua ketika itu? Malu. Yang tadinya dia bangga-banggakan anaknya,
dia bangga-banggakan hartanya, malu. Setiap perhiasan pasti sementara. Bisa kita yang meninggalkan mereka, atau mereka hilang sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itu perhiasan. Semua perhiasan sementara. Kita punya cincin, perhiasan. Sekarang cincinnya bagus, terus berlalunya waktu, lama-kelamaan sudah jelek, usang, ditelan masa, hilang begitu. Dulu ada namanya batu bacan. Orang kemudian setiap kali punya batu bacan apa? Sibuk untuk menggosok batunya kan? Harganya pun juga melangit. Dulu begitu kan? Sekarang sudah hilang, nggak ada. Setiap perhiasan pasti sementara. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Tapi bisa kemudian harta dan anak itu menjadi sesuatu yang langgeng kalau kemudian kita punya harta yang solih dan anak yang solih dan solihah. Ada harta yang solih. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'mal malus solih lirrajulis solih. Sebaik-baik harta yang solih, harta yang halal jika dimiliki oleh orang yang solih. Kenapa? Karena dia tahu cara mendapatkan harta, dan dia tahu bagaimana dan untuk apa harta itu dinafkahkan. Harta yang solih dipegang oleh orang yang solih pasti akan diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk menolong orang lain. Maka kemudian harta ini nanti akan menjadi apa? Pelindung dia, penolong dia di akhirat. Tapi kalau kemudian hartanya tidak baik, cara mendapatkannya tidak baik, kemudian juga dinafkahkan kepada jalan yang haram, maka itu nanti akan menjadi apa? Bumerang bagi dia nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, inna hadzal mal khadiratun hulwa, faman akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatuhu, wa man akhadahu bighairi haqqihi fa ka'annama kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Harta itu bagaikan sesuatu yang hijau, manis, enak untuk dipandang. Orang kalau kemudian melihat harta, dibilang apa? Matanya hijau, gitu kan? Kalau sudah lihat harta begitu kan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengatakan, lebih dari 1400 tahun yang lalu mengatakan harta itu bagaikan sesuatu yang hijau. Muncul sekarang ucapan kalau lihat harta matanya hijau, gitu kan? Karena dulu harta itu rupiah yang paling besar adalah warnanya hijau. Dulu begitu. Ya. Manis, indah untuk dilihat. Tapi Rasulullah mengatakan, jika kita mendapatkan harta dari cara yang benar, kemudian kita letakkan di jalan yang benar, maka itu akan menjadi penolong bagi kita nanti di akhirat. Tapi kalau kemudian kita mendapatkan harta dari cara yang tidak baik, kata Rasulullah, maka dia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Orang yang ditipu oleh mencari-cari harta, pasti dia akan terus merasa kurang. Setiap hari hidupnya hanya memikirkan berapa hartanya, kapan dia bisa naik dan tambah hartanya. Betul kan? Sudah kaya, masih terus pingin kaya. Sedikit berkurang hartanya, bingung dia. Habis hartanya, stres dia. Calon, ya, jadi calon bupati, calon gubernur, habis hartanya, stres, masuk rumah sakit, jadi gila. Ada kan yang seperti itu? Harta bisa menjadi harta yang solih kalau kemudian kita tahu cara mendapatkannya dan untuk apa harta itu dinafkahkan. Kita punya harta banyak sekali, yang kita pakai, yang kita makan, tapi yang kita pakai dan kita makan
itu hanya apa? Sementara. Pakaian kita lama-kelamaan usang kita buang, makanan yang kita makan kenyang kita buang. Yang langgeng adalah yang kita sedekahkan. Yang kedua adalah anak. Anak itu amanah. Kalau kita diberikan anak yang banyak, maka ingat Allah Ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita kalau punya anak, karena saking sayangnya sama anak, anak minta jajan kita belikan, anak minta mainan kita belikan, anak minta pakaian kita belikan, saking sayangnya. Tapi kesayangan itu kalau tidak kemudian ditambah dengan sayangnya kita nanti di akhirat, percuma saja. Anak dibesarkan dengan banyak harta, apa yang dia inginin diturutin karena kita ketika itu sedang punya harta. Tapi kemudian kalau anak tidak dididik dengan pendidikan agama, anak kaya, orang tua ditinggal. Berapa banyak orang tua yang salah dalam mendidik, hanya kemudian pendidikan duniawi, anak sudah bisa mencari dunianya sendiri, orang tuanya ditinggal. Banyak sekali. Tapi kalau kita mendidik anak kita dengan didikan agama, maka itu adalah ikatan yang sangat erat. Ada uang atau tidak ada uang, sedang kaya ataupun kita sedang miskin, anak yang soleh dan solihah akan terus mendampingi kita. Bahkan ketika kita butuh, ketika kita sakit, pasti dia akan mendampingi kita. Dan anak yang soleh akan kemudian memberikan pahala, kucuran pahala bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Bagaimana kemudian menjadikan anak itu solih dan solihah? Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Ilmu agama yang paling utama adalah ilmu akidah. Dan di antara ilmu akidah yang wajib kita pelajari adalah ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat kepada Allah, kita yakin bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Kita yakin bahwa Allah ada, tidak ada sekutu baginya. Kita yakin bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak bertempat, tidak berarah, tidak berjisim, tidak dikatakan duduk di atas arsy, tidak berada di langit. Allah Ta'ala yang berfirman, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah yang tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Ini dasar keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Rasulullah, yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, seorang Rasul yang paling mulia, penutup para Rasul. Apa yang disyariatkan semuanya benar, wajib kita percayai. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik tentang umat-umat terdahulu, apa yang ada pada masanya dan apa yang akan datang terjadi, maka itu semuanya adalah satu kebenaran. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, pondasi dari ajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah, kalau kita kemudian mengajarkan anak-anak kita dengan pendidikan agama yang benar, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah.